Halo agan-agan semuanya, kembali lagi di channel gua Bongkar Teks. Kali ini gua akan membahas mengenai optimasi Tokopedia. Yaps. Gua baru saja jualan di Tokopedia 3 bulan, udah dapat 61.695.000. Kalau nggak dipotong 1% pajak, gua mungkin udah dapat sekitar 65 juta atau 63 jutaan lah teman-teman semuanya. Nah, di sini impressionnya itu 1783 dan conversionnya itu gua di 0,34%. Nah, ini gua baru jualan ya teman-teman semuanya. Bagaimana tutorialnya? Yuk simak karena gua akan share screen. Oh iya, jangan lupa ditonton video gua kemarin mengenai cara create promotion di Tokopedia. Oke, teman-teman semuanya, yuk. Sekarang gua udah share screen teman-teman semuanya. Ini toko gua yang gua kelola sendiri. Jadi ini gua baru buat 3 bulan yang lalu. Untuk pembahasan sekarang itu gua ada 10 poin teman-teman semuanya. Jadi di sini gua akan menjelaskan cara membuat optimasi di Tokopedia. Nih gua besarin dulu untuk fontnya. Nah, ini cara membuat optimasi di Tokopedia. Jadi gue baru 3 bulan buka toko jual beli online ini dan udah dapet 60 juta lebih kasar perhitungannya. Jadi settingan untuk pemulanya yaitu kalian harus optimasi halaman depan. Apa sih halaman depan ini? Jadi Tokopedia ini mirip sekali kalian memiliki website pribadi. Jadi intinya itu kalian butuh informasi, terus juga butuh slider, dan juga kita setting produk terbaru di sini atau semua produk kalian. Nah, ini kalian harus setting, jangan ketika kalian udah bikin account kalian langsung aja jualan. Nah, itu sebenarnya impression bagi orang yang melihat itu kayak benar-benar tidak jelas, teman-teman semuanya. Jangan terlalu serius. Jadi di sini gua akan belajar santai. Di sini untuk produk yang gue jual itu mengenai laptop. Nah, gimana cara masukin kategori atau etalasenya di sini nanti gue jelasin. Dan juga gua akan kasih tahu cara masukin informasi ini dari description toko, alamat, sampai layanan pengiriman. Nah, kalau kalian gak percaya, gua buka itu baru 3 bulan nih. Ini buka sejak Desember 2020. Nah, ini buktinya kalau gua bener-bener baru buka. Nah, ini untuk layanan-layanan pengiriman gua ada Pos Indonesia, Si Cepat, JNT, Tiki, Ninja Express, Grab, Gojek, Antar Aja, dan JNE teman-teman semuanya. Nah, bentar gue cek dulu takut nggak ke-record. Oh, di-record. Nah, terus di sini gua juga udah power merchant dan di sini gua udah dapet lencana. Istilahnya lencana dari Tokopedia itu ada urutannya teman-teman semuanya. Kalian harus tahu lencana Tokopedia itu ada beberapa dari bintang 1 atau sampai paling atas itu ada diamond. Nah, kalian gampang dapetin ini asli. Nah, ini followers gue baru 9. Gue nggak begitu penting ke followers sebenarnya. Karena kenapa? Followers ini hanya menunjang untuk remarketing sebenarnya. Jadi ketika kalian bisa kirim ulang mengenai chatting Blaze atau produk Blaze itu bisa melalui ini. Nah, ini bisa kalian dapat juga kalau kalian pakai campaign ads. Nah, gue ini buka toko nggak pakai campaign dan bener-bener tanpa modal di Tokopedia. Gua mainin optimasi aja. Nah, terus untuk statistik toko gua kalian bisa lihat di sini gua bener-bener tanpa iklan dan tanpa campaign di sini. Jadi ringkasan statistiknya itu gua pendapatan bersih barunya itu 61.695.000 ini. Nah, 100% dari 3 bulan yang lalu. Nah, bukan 3 bulan yang lalu sih istilahnya sampai sekarang. Nah, ini bahkan ada yang beli lagi, cuman gue belum masukin juga ke sini. Nah, karena gue jual elektronik, jadi istilahnya pendapatan emang gede dan kotor juga ini. Paling gue dapat untung kisaran 5-7 juta rupiah. Tapi lumayan loh guys, dalam 3 bulan, bahkan hitungan tokonya Desember baru 2 minggu, itu gue udah dapat 6-7 juta, lumayan banget. Nah, terus ini namanya impression. Jadi ketika orang, kalau di dunia campaign itu ketika orang melihat iklan ini, dia akan tertarik atau melihat produk Anda akan tertarik beberapa kali dilihat. Nah, ini yang disebut impression. Jadi 1783 loh. Padahal produk yang gue jual itu baru 100 lebih. Nah, sebenarnya ini produk gue nggak bener-bener ada. Gue juga dropshipper juga dari rekan bisnis gue. Nah, ini untuk
conversionnya dari 1.700 jadi conversionnya itu 0,34%. Nah, ini pesanan baru gua 6, lumayan teman-teman semuanya. Di sini gue pertama buka itu ada statistiknya nih, Desember mulai pembelian 6 juta, terus di sini ada lagi 13, ini 13 juta 2 produk, terus ada lagi 9 juta, dan di sini ada 14 juta, terakhir 2.200.000. Nah, ini belum masuk nih yang 2.200.000 karena si pembeli biasanya nggak approve barang diterima, biasanya dia nggak apa ya istilahnya, nggak menerima pesanan. Jadi biasanya otomatis sama Tokopedia, ini kebiasaan orang beli. Sebenarnya gue nunggu uang juga yang masuk teman-teman semuanya. Nah, terus ini sebenarnya gue kena pajak 1%. Jadi ntar gue kasih tahu triknya gimana cara produk kita naik pertama terus dan direkomendasikan oleh Tokopedia tanpa campaign. Di sini gue akan menjelaskan dulu mengenai toko gue. Kalau kalian biar yakin, istilahnya biar yakin melihat benar-benar penghasilan yang masuk. Di sini ada data pendapatan bersihnya, terus tren produk. Nah, ini naik terus, lihat perharinya itu yang lihat barang gue itu nyampe kasarnya atau rata-ratanya itu kisaran 30 kayaknya nih. Ini tanpa iklan teman-teman semua, bahkan di akhir tahun 157. Ini naik terus dari 0 sampai naik terus. Ini tren conversionnya naik terus ini rata-rata transaksi 10.400.000. Nah, gue kasih tahu aja kalau kalian mau jualan online itu barang yang bener-bener masyarakat cari atau konsumsi tiap hari. Contohnya sekarang tuh gadget tuh kayak makanan teman-teman semuanya. Jadi kalau gadget tuh dibelinya itu bahkan upgrade. Sekarang itu kalau kalian ngitung traffic dari Apple, dari laptop, dari gadget Android atau produk lainnya, itu 1 tahun bisa 2 kali update, bahkan laptop pun bisa 4 kali teman-teman semuanya. Dan produk barunya tuh datang terus dari lokal atau internasional. Nah, terus kalau misalkan kalian mau jual tentang fashion atau tentang ke produk wanita, itu lebih bagusnya itu tentang kosmetik sebenarnya. Jadi kosmetik itu bagus dan juga bisa kalian dapatkan mudah juga dropshippernya. Terus bisa istilahnya bisa bersaing dengan mudah lah istilahnya, karena brandnya banyak banget. Kalau kalian cari toko fashion, jualan fashion yang lainnya seperti sepatu, baju, itu susah banget karena brandednya udah terkenal. Jadi kayak Adidas, sorry gue nyebutin merek karena emang bener-bener itu branded bagus banget dan kita nggak kuat lah istilahnya untuk buka modalnya. Nike, terus baju-baju distro branded itu wah udah nggak kuat banget. Kecuali elektronik kita masih bisa istilahnya karena ada garansi juga, terus mengoptimalisasinya gampang juga. Nah, ini Tokopedia ada fitur baru namanya statistik. Ini mirip Google Analytics tapi ini masih beta, jadi datanya masih masih uji coba istilahnya. Ini gue biasanya lihat dari ini statistik toko, wawasan toko di sini. Nah, ini ada wawasan pasar. Nah, untuk pertama optimasi halaman depan. Jadi optimasi halaman depan ini kalian masuk saja ke menu pengaturan toko. Nah, biasanya orang itu ketika jualan online gak isi ini nih. Ini padahal penting banget. Kalau kalian memiliki toko itu diusahakan nih teman-teman semuanya, bawa nama merek kalian sendiri. Misalkan kalian buka toko kosmetik, jadi nama kalian depannya boleh. Nah, ujung belakangnya itu kalian tambahin nama produk. Misalkan di sini namanya Adinda, belakangnya itu kosmetik. Nah, itu bisa dapat keyword. Kenapa? Karena nanti keyword ini bakal nama toko ini bakal diindeks sama Tokopedia untuk jadi keyword. Nah, domain kalian pilih ini bebas sebenarnya karena ini bukan website. Ini untuk di-share ke halaman-halaman untuk sosial media WhatsApp atau rekan-rekan kalian. Jadi selanjutnya untuk slogan atau title. Nah, title ini harus kalian isi benar-benar teman-teman. Diusahakan jangan ada pagar, bintang atau underscore. Nah, kalian harus nama benar-benar nama utama dan nama terakhir. Jadi misalkan pins komputer di sini. Nah, ini nama awal, ini nama akhir, disamain seperti ini teman-teman. Nah, kalau ini nama toko ini untuk URL sebenarnya karena kemarin itu kosong, jadi gue nambahin underscore di bawah.
Nah kalau ini gue tanpa Discord ini bisa, karena ini hanya sebatas title di search engine, nanti di search engine Tokopedia-nya. Nah description, kalian isi. Jadi misalkan orang itu intinya percaya. Jadi meskipun barang kalian benar-benar nggak resmi tapi jaminan garansi, itu bisa kalian sebutkan juga di description. Sebentar teman, aduh ini haus banget. Nah di sini descriptionnya itu kalian misalkan jual berbagai macam laptop PC resmi. Nah ini sebenarnya kata-kata ini tuh biar daya tarik orang. Terus di sini ada promo khusus laptop harga terjangkau. Sebenarnya gue udah jelasin di video sebelumnya cara buat promo campaign di Tokopedia. Nah kalian nanti tonton di atas, diklik aja. Terus ada rekomendasi seller, nikmati harga grosir termurah hanya di sini. Nah jadi ini adalah rekomendasi biar orang-orang tuh yakin kalau ini, wah ini rekomendasi banget nih, toko bagus, istilahnya, jadi kayak daya tarik juga. Nah ini kalian wajib isi. Ini sebenarnya bebas juga tapi rapi lah istilahnya. Terus di sini jadwal buka toko. Nah ini diusahakan karena online. Gue biasanya buka toko hampir 24 jam karena online bisa kalian terima istilahnya kalau ada produk masuk nih pembeli. Biasanya itu Tokopedia ngasih waktu untuk approve atau nerima pesanan. Nah jadi masih ada waktu, meskipun kalian hari Minggu sebenarnya kayak libur, tapi kalian buka itu masih bisa waktu ke Senin diterima pesanannya. Nah ini kalian buka, terus zona waktunya kalian pilih. Nah ini sebenarnya logo juga penting. Kenapa gue pilih logo hitam di backgroundnya? Karena Tokopedia kebanyakan dominan hijau sama putih. Jadi biar orang ngelihat tuh seperti ini teman-teman nih. Ini bagus nih. Kalau kalian lihat ini dominannya tuh kan kayak hijau, putih. Jadi kalau di sini tuh aset warnanya, di kode warnanya itu gue pilih hitam dan merah terus biru. Jadi ketika kalian lihat ini enak dilihatnya kalau misalkan kalian lagi pilih barang nih, salah satu nih tuh logonya kelihatan banget. Nah di sini produk-produknya juga rapi kelihatannya. Nah ini banyak banget produknya, contoh-contoh produknya. Terus coba gua lihat di pertama itu kita ada sebenarnya untuk optimasi gambar nih. Ini contoh-contoh optimasi gambar. Sebenarnya ada beberapa gambar yang diupload. Jadi kalau kalian misalkan pilih gambar itu jangan ngasal juga, kalian pilih di situs resminya dan kalian download bisa juga. Nah ini contoh. Nah ini ada free misalkan nih. Ini free-nya kalian cantumin di depan. Terus ini ada gambar kiri, tampak kanan, tampak belakang. Ini kalian isi termasuk spesifikasi. Nah ini sebenarnya. Nah biasanya orang yang bikin tutorial-tutorial kayak Tokopedia itu biasanya setengah-setengah nih. Gue kasih tahu rumus-rumus semuanya. Nah terus setelah gambar logo itu kalian bisa pindah ke etalase. Nah nanti gue jelasin juga untuk power merchant ini. Nah ini etalase atau kategori. Gimana cara buat kategori ini? Sebenarnya kalian upload dulu 5 barang, atau kalian bisa istilahnya apa ya, asal dulu lah upload barang yang kalian pengen masukin ke kategori biar kalian setting kategori ini gampang. Karena kalau misalkan belum upload barang itu gak bisa tambah etalase atau kategori. Nah ini kategori-kategori yang gue masukin. Jadi ada beberapa kategorinya kalian atur sendiri. Di sini bisa juga kalian setting apa yang kalian masukkan, nama produk. Nah ini gue belum atur karena ada produk aksesoris yang baru masuk. Nah ini terus setelah itu catatan nih. Kalau kalian tahu catatan, sebenarnya ini kalau kalian buka toko online di handphone ini nggak bakal kelihatan seperti ini teman-teman. Diusahakan pakai laptop atau masuk ke warnet, kalian edit sebentar. Catatan ini sebenarnya untuk panduan ketika ada user membeli produk, itu dia membaca kebijakan pengembalian, kebijakan kerusakan, kebijakan kalau barang yang diterimanya dia itu tidak sesuai, maka kita harus bikin kebijakan. Nah kebijakan biasanya muncul di pojok kiri kalau di menu desktop. Nah kalau kalian beli langsung biasanya muncul di apa ya istilahnya, di produk paling bawah, biasanya di produk description, terus ada catatan si penjual tersebut. Nah ini kebijakannya ini sebenarnya gue bikin ya gampang. Ini mah kayak kalian itu nggak mau terlibat apa ya namanya konflik kalau jualan, istilahnya kalian masukin aja garansi, terus pengembalian, garansi resmi, kasih tahu, terus jika order packingnya harap di order juga. Nah ini seperti kayak gini. Terus info penting. Nah
pembeli juga bisa dapetin fitur-fitur lain seperti add-on. Biasanya tuh gue jual bentar. Jadi gue jual itu biasanya selain laptop itu ada jasa install teman-teman semuanya. Nah, ini untuk catatan, kalian bisa copy juga di e-commerce lain, kalian bisa ambil di Shopee terus tempel di Tokopedia kalian atau sebaliknya teman-teman, atau di istilahnya apa ya, toko orang lain lah. Nah, di sini untuk catatannya, catatan ini bisa kalian tambah yang banyak biar kalian itu suatu saat nanti ada masalah di pembelian ini aman. Si user bisa diarahkan ke sini. Nah, terus lokasi ini adalah lokasi toko, kalian juga bisa tambah lokasi untuk cabang kalian, tapi diusahakan ini adalah lokasi alamat kalian untuk fisik atau rumah kalian bisa juga. Nah, ini gue isi jadi partner sama temen gue, jadi gue isi alamat tokonya sebenarnya yang ada di fisiknya, tapi bisa juga kalian rubah ke rumah. Nah, ini tergantung kalian pengennya, ini nggak begitu ngaruh, hanya nanti si kurir untuk request pick up. Nah, si kurir request pick up di sini teman-teman semuanya. Nah, terus di sini tutorial selanjutnya adalah pengiriman. Teman-teman harus lihat juga, ini adalah pengiriman. Asal pengirimannya kalian isi, kalian di mana sih lokasinya dan kode posnya yang pasti, karena nanti si kurir-kurir ini akan ambil produk kalian. Nah, gua nggak pilih Lion Parcel karena nggak ada juga, terus nggak pilih Wahana karena nggak ada juga di dekat daerah gua. Nah, ini RPE kebanyakan di sosial media untuk pengirimannya. Kalian harus pelajari juga pengiriman ini biar kalian nggak sulit kesananya teman-teman untuk cari lokasi-lokasi si pengirim ketika dia ada gangguan di request pick up. Nah, terus ini panduan-panduan pengiriman, ada produk unggulan. Nah, ini penting. Kenapa penting? Ini sebenarnya biar orang tuh tertarik untuk melihat produk-produk unggulan. Gue biasanya ganti tiap hari. Jadi misalkan nih, lagi booming apa sih? Misalkan laptop Asus. Nah, gue carinya gampang banget teman-teman, produk unggulan ini. Gue cari pakai keyword namanya keywordtools.io. Jadi kalian ketik saja, misalkan contoh di sini laptop. Nah, ini ada laptop gaming murah, berarti gue ganti si unggulan pertamanya ini laptop gaming atau laptop Lenovo atau apa. Nah, ini gue belum ganti dari kemarin sebenarnya karena sibuk juga bikin konten. Di sini ada juga misalkan Asus, gue ganti juga di sini Asus teman-teman semua di produk ini. Ini tergantung kalian sih. Kalau kalian misalkan tentang kosmetik, kalian ganti juga di sini kosmetik kalian yang paling unggul. Nah, terus di sini ada template balasan. Gue nggak begitu perhatikan di sini kecuali template balasan di chatting ya. Nanti ini untuk balasan otomatisnya bisa kalian tambahkan juga, tergantung kalian pengennya kayak gimana. Terus di sini ada layanan, gua nggak pilih juga, ini adalah tukar tambah. Sebenarnya istilahnya nggak mau lah karena banyak banget nanti isu di belakangnya untuk tukar tambah. Nah, ini sebenarnya trik yang bakal gua kasih. Ini adalah status power merchant. Nah, kenapa gua ini aktifkan? Padahal si Tokopedia itu ngambil margin 1% dari penjualan kalian. Misalkan kalian menjual barang 2 juta, 1%-nya itu dikurangin ketika kalian uang udah masuk ke akun kalian. Nah, 1% ini biasanya gue pakai trik. Jadi gini teman-teman semuanya, triknya nih gue jelasin. Misalkan kalian jual barang harganya 2 juta. Nih, 2 juta. Nah, kalian up aja 1%-nya dari 2 juta. Misalkan 2 juta 1%-nya kalian masukkan 20.000 misalkan di sini. Plus 20.000 misalkan. Nah, ini contohnya teman-teman semuanya. Misalkan 20.000. Nah, kalian kalau misalkan nggak paham cari saja di sini kalkulator. Di sini misalkan 22 juta. Nah, ini 2 juta. Tuh, 1, 2, 3, 1, 2, 3 dikali 1%. Mana persen? Nah, persen sama dengan 20.000. Nah, ini 20.000 1%-nya, benar teman-teman semuanya. Kalian up aja harga barangnya 1%-nya. Jadi ketika si Tokopedia ini nanti ada apa ya, margin 1% dari penjualan, kalian bisa ngambil dari hasil dari sini teman-teman semuanya. Hasil dari sini dari 20.000 ini. Jadi ketika misalkan kalau kalian nggak up di sini, nih gua tandain ya warna kuning. Kalau misalkan kalian nggak up ini, kalian itu minus 20.000 di sini nanti. Misalkan harga barang 2 juta, karena ini udah power merchant,
Nah, ini power merchant ini ngurangin 1%. Jadi kalian ini nanti dapat masuk ke saldo kalian itu cuma 1.980.000. Jadi rugi 20.000. Makanya harga barangnya gue biasanya dilewatin jadi 2.020.000 teman-teman semuanya. Jadi 2.020.000 nih, misalkan kayak gini 2.020.000. Nah, ini harga plus margin. Nah, ini harga plus margin. Nah, ini biasanya orang-orang pun pakai trik ini. Ini trik gua bikin sebenarnya, jadi biar nanti nggak begitu rugi. Plus gua itu biasanya jual juga namanya packing kayu plus bubble. Nah, ini plus bubble itu biasanya gua jual 75.000. Nah, sebenarnya ini kebanyakan seller yang bikin gratis, padahal dia hanya uang untuk packing kayu sama bubble wrap ini dia satuin ke sini teman-teman, ke harga jual barang utama. Jadi misalkan 75.000 kalian misalkan males, 75.000 kalian males untuk apa ya, untuk bikin katalog lagi untuk penjualan packing sama bubble. Biasanya itu si user tuh kayak mikir, wah apa ini gue harus beli lagi packing kayu sama bubble. Nah, biasanya gue tambahin juga ke sini, jadi 20.000 gue tambahin 75.000 jadi 95.000. Jadi 95.000 harganya teman-teman. Jadi kalau misalkan harga jual bersihnya itu 2.095.000, aduh susah banget, ribu. Nah, harga bersih. Jadi si customer itu kalau beli dia kayak mikir, ini udah dapat packing, wah ini udah dapat juga service bubble wrapnya. Jadi enak kalau misalkan kalian satuin langsung. Tapi kalau kalian males, kalian bisa pakai trik gua, naikin saja di sini, dan untuk bubble wrap dan kayunya kalian masukin di katalog, bisa juga. Nah, ini kalian bisa upgrade teman-teman, dan juga kalian bisa hentikan untuk kerjasama di power merchant. Kenapa sih keuntungannya power merchant ini gue upgrade? Karena optimal penjualan itu si Tokopedia pasti ngerekomendasiin di tokonya, toko yang lain. Misalkan di Tokopedia itu ada yang jual laptop juga. Nah, di bawahnya itu biasanya produk kita direkomendasikan teman-teman. Misalkan laptop murah di Tokopedia-nya itu nanti direkomendasikan di bawahnya, di bawah barang orang lain. Jadi produk kita istilahnya lebih unggul lah teman-teman semuanya. Nah, ini kita nggak kerasa udah ke pembahasan nomor 9 teman-teman. Gue lupa nyebutin satu-satu, jadi nggak apa-apa, langsung saja nanti gue edit di videonya. Selanjutnya itu ada settingan dekorasi untuk toko. Nah, ini gue typo juga tuh, toko. Nah, sorry ya teman-teman, buru-buru bikinnya. Nah, ini untuk dekorasi toko sebenarnya ini sangat penting biar kalian tampil di halamannya itu seperti kayak gini teman-teman. Nih contohnya. Nih, ini rapi kan? Ini rapi, nggak ada acak-acak sama sekali. Dari gambar semuanya, deskripsi, informasi, bahkan catatan semuanya masuk ke sini teman-teman. Nih, ini catatan yang tadi gue buat ini tampil di depan. Nah, ini kalian bisa buat di sini dekorasi toko. Ini bisa kalian lihat untuk tampilan mobilenya nih. Untuk tampilan mobilenya jadi rapi. Untuk tampilan terbarunya ini kalian bisa klik di sini. Nah, ini kalian edit saja gambar untuk slidernya, kalian masukin siapa, linknya arahnya kemana. Ini rubah sama kalian. Ketika orang klik banner ini yang ada di depan ini linknya mau kalian masukin kemana. Biasanya gue masukin ke laptop yang direkomendasikan tiap bulan atau tiap hari. Nah, ini banner keduanya. Kalian kasih embel-embel aja resmi, atau kalian ini benar-benar produk lokal resmi. Nah, selanjutnya itu ada produk terbaru. Di sini ada produk terbaru untuk toko kalian. Ini bisa kalian pilih juga di sini. Nah, ini untuk teknik-tekniknya. Terus kalian bisa nanti lihat hasilnya juga di tampilan. Nah, ini hasilnya teman-teman. Si Tokopedia ini bagus banget. Dia bisa ngeliatin hasil dari editan toko yang kalian buat. Nah, selanjutnya kalian tinggal save dan terapkan. Selanjutnya kalian masukkan produk kalian dulu. Istilahnya 5 yang gue kasih tadi informasi. Jadi produk yang kalian masukkan itu 5 dulu untuk setting semua itu, biar kalian mudah masukin kayak etalasenya nih nanti muncul. Terus kondisi barangnya nanti kalian pilih juga.
Terus nanti harganya yang gua kasih teknik ini nanti kalian up juga, masukin di sini teman-teman. Nah, ini untuk ukuran produk kalian setting sendiri saja tergantung barang dari kalian. Nah, mungkin segitu dulu untuk videonya. Selanjutnya gua akan bahas mengenai menu-menu yang ada di Tokopedia ini untuk optimasi lanjutan seperti wawasan produk, pasar, operasional, dan pembeli. Sebenarnya ini gue ulas sedikit kemarin di untuk iklan dan promosi. Jadi gue buat promosi campaign ini di video kemarin, tapi gue bakal ulas lebih dalam mengenai Tokopedia ini biar penjualan kalian tetap naik teman-teman semuanya. Support channel ini, jangan lupa di subscribe, komentar jika kalian mau bertanya silahkan bebas, atau Instagram saya ada di channel YouTube gue sendiri. Jangan lupa di subscribe Bongkar Tech. Thank you.